waktu itu parah banget keadaannya, sampai mau beliin susu anak aja saya belikan yang pack paling kecil. Tahu sendiri saya nggak berhasil pada saat saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya memang pekerja keras, tapi saya nggak ngoyo banget. Shalom, selamat malam sahabat podcast curhat bersama Nyulep. Berjumpa lagi di acara yang tentunya akan mengubahkan kehidupan kita dengan nilai-nilai yang luar biasa. Dan pada malam hari yang indah ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan membagikan nilai-nilai kehidupan kepada setiap kita untuk kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan tema pada malam hari ini adalah pergumulan pemimpin di era modern antara ambisi, Tuhan, dan ego. Nah, bagaimana beliau memimpin sebagai seorang hamba Tuhan juga yang melayani. Siapakah beliau? Mari kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Leo. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Kabar baik, puji Tuhan luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast curhat bersama Nyulep nih Pak, di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Nah, selain seorang pengusaha, Bapak juga terkenal melayani ya Pak ya, seperti itu. Sebenarnya di dalam perjalanan karir Bapak, mana duluan sih Pak yang diambil, pelayanan dulu atau Bapak menjadi seorang pengusaha terlebih dahulu? Oke, baik. Ya, Mbak Ana cerita itu ya. Ini jadi saya mungkin akan sharing sedikit tentang perjalanan ini ya. Perjalanan dulu saya memulai bisnis ini juga tahun 2007 itu saya bangkrut dulu. Oh, 2007. Setelah bangkrut baru cari Tuhan. Dan di saat itu saya juga tahun 2007 itu juga saya memulai bisnis yang baru, tapi waktu itu di waktu yang sama saya juga diajak untuk melayani di sebuah komunitas namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu jadi kalau boleh dibilang bisnis dan pelayanan sepertinya jalan bareng gitu, jalan bareng-bareng. Kalau kita nungguin bisnis kita sudah beres semuanya baru melayani, kapan kita nggak akan pernah tahu sampai selevel apa kita mau start untuk melayani. Tapi waktu itu saya memang startnya dari ya Tuhan ajarkan ya, kayak tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya memulai bisnis bareng-bareng dan saat itu juga saya mau mulai pelayanan saya. Memulai pelayanan seperti itu. Bareng ya. Bareng. Tapi pernah nggak sih Pak berambisi ya, kalau misalnya biasanya orang ingin segala sesuatunya bisa berhasil, ada nggak ambisi Bapak? Oh, saya ingin kedua-duanya tuh memang tersohor seperti itu, atau besar seperti itu, sukses seperti itu di dalam pelayanan, di dalam usaha juga gitu Pak. Bagaimana menyeimbangkannya tuh Pak? Iya. Namanya ambisi memang harus ada ya, tapi nggak boleh untuk jadi seorang yang ambisius. Bedanya kayak gitu ya. Artinya kita juga harus memiliki sebuah keinginan ataupun harapan ataupun cita-cita apa yang akan kita capai ke depannya seperti apa dalam kehidupan, baik rumah tangga, baik bisnis, bahkan pelayanan kita pengen seperti apa. Itu kita juga harus punya goal ataupun tujuan, target-target yang pengen kita capai kayak gitu. Jadi dalam setiap apapun yang kita lakukan seharusnya memang ada goal. Jadi ambisi untuk memperoleh itu sebetulnya wajar ya Pak harus ya? Harus ada, tapi bukan ambisius. Maksudnya kita juga ambisius. Artinya segala sesuatu harus kita dapatkan ini, dapatkan itu. Enggak seperti itu sih kalau saya. Jadi semuanya terukur. Tuhan kasih saya talenta apa, saya kira-kira mampunya seperti apa. Tapi kadang ini kan sesuatu yang kita juga nggak pernah plan kan, ya tiba-tiba itu kayak semacam Tuhan kasih kesempatan itu di depan kita gitu. Nah jadi kalau kita nggak ambil,
sayang juga gitu. Ini kesempatan yang kadang nggak datang 2 kali, hal kayak gitu. Itu yang mungkin pengalaman yang saya alami. Jadi saya juga bisa kadang nggak saya planningkan, tapi kadang tawaran itu ada di depan mata, sayang kalau nggak diambil. Nah, kayak gitu yang mungkin saya lakukan ya. Jadi itu perlu hikmat Tuhan juga nggak ya Pak? Biasanya Andalin Tuhan itu yang nomor andalin 1. Tuhan, iya. Kadang orang berpikir nanti dulu deh, atau mungkin benar nggak sih ini dari Tuhan? Nah, gimana Pak supaya bisa membedakan kesempatan itu dari Tuhan atau enggak tuh Pak? Gimana? Kadang orang berpikir ambil dulu nggak ya kesempatan ini, ambil atau enggak ya, seperti itu. Ini yang kadang susah ya untuk mengatakan ya, cuman tetap intinya sih selalu didoakan gitu. Selalu didoakan. Segala sesuatu yang mau diambil, apalagi itu keputusan yang penting, itu pasti saya doakan dulu. Saya minta hikmat sama Tuhan. Kadang gini, pada saat kita melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, ya, yang buruk pun kadang kita bisa Tuhan jauhkan, kita jauhkan gitu. Oh, ini sesuatu yang nggak baik buat kamu gitu. Ini sesuatu yang nggak baik, kamu nggak usah kesini sampai Tuhan tuh dahsyat banget sih. Makanya ayat favorit saya itu di Yeremia 17 ayat 5 yang bunyinya tuh Pak. diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya pada tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, yang terus menghasilkan buah. Itu dahsyat banget sih. Pokoknya andelin Tuhan dalam semuanya. Andalkan Tuhan dalam semuanya ya. Jadi luar biasa nih buat sahabat podcast mungkin yang menyaksikan malam hari ini ya. Poin penting mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih hikmat jalan, misalnya ini kesempatan, ambil aja, seperti itu ya Pak. Luar biasa. Dulu pas saya bangkrut, saya ini boleh saya bertumbuh di dalam apa ya namanya, mengandalkan diri sendiri karena saya sekolah mulai dari SMP, SMA itu sekolah-sekolah yang terbaik di kota saya di Semarang. Terus kuliah juga lulus cum laude. Jadi membuat saya orang yang terlalu pede dengan diri saya sendiri, tapi akhirnya gagal. Segala hal yang saya lakukan gagal semuanya, nggak ada yang pernah berjalan dengan baik. Tapi pada saat setelah bangkrut, setelah jatuh, sampai saya pernah kepikiran untuk lompat dari jembatan Barilang loh. Itu saya akhirnya diajak sama temen tadi yang ikut full gospel. Disitulah saya mulai tahu kesalahan-kesalahan saya tuh mengandalkan diri sendiri. Saya dulu kerjakan semuanya dulu, baru ada masalah baru cari Tuhan. Tapi sekarang cari Tuhan dulu, tanya Tuhan setiap hal yang saya lakukan. Luar biasa. Berarti cari Tuhan dulu. Sempet mau ke jembatan Barelang ya Pak? Karena waktu itu parah banget keadaannya, sampai mau beliin susu anak aja saya belikan yang pack paling kecil. Paling 2 hari sudah habis, utangnya banyak banget. Kondisi sangat desperate lah waktu itu. Sampai akhirnya ketemu seorang teman yang membawa Bapak untuk masuk di dalam komunitas ya Pak. Iya. Dari situ diajarin banyak hal lah. Dari situ sampai hari ini Bapak mulai melayani seperti itu ya Pak? Iya. Bisnis dan pelayanan jarang tahan sampai sekarang. Pernah nggak sih Pak, Bapak begitu semangatnya, ambisius gitu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan juga gitu Pak, sampai ada orang yang ngerem misalnya jangan terlalu bersemangat dong atau gimana, atau semuanya berjalan? Kalau pelayanan sih fine ya, nggak ada sampai yang kayak gitu. Tapi kalau bisnis juga kayaknya saya termasuk yang nggak sampai ini banget ya, karena kembali gini, firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Jadi ya tadi Tuhan finally pada saat kita ini dibentuk dalam karakternya Tuhan, ya banyak orang yang terus terang
jatuh cinta, maksudnya dengan personality kita, dengan cara hidup kita, dengan cara bekerja pun juga seperti itu. Sampai saya itu ngalami, kadang saya memang pekerja keras, tapi saya nggak ngoyo banget. Tapi banyak berkat-berkat yang nggak saya pikirkan. Contoh kayak kemarin pas COVID, pada saat perusahaan-perusahaan nggak bisa jalanin usahanya kan, saya punya partner, itu klien saya tadinya, perusahaan PMA, mereka 2 orang dari luar, 1 Singapura, 1 Malaysia, terus 1 orang dari Jakarta. Mereka nggak ada yang bisa ke Batam. Karena nggak bisa ke Batam, kan dulu kan terbang nggak bisa ya, harus divaksin. Betul. Terus yang dari Singapura juga nggak bisa datang ke Batam. Iya. Terus yang Jakarta bilang gini, namanya Mr. R gitu lah ya. Mr. R, aku ada 1 orang yang bisa kita percaya untuk jalanin perusahaan kita. Kamu panggil aja si Leo, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia suruh saya untuk jadi direktur di sana, dikasih saham, nggak keluar duit 1 sen pun. Wah, luar Padahal biasa. di sana isinya karyawan-karyawan mereka orang-orang hebat tuh, engineer, karena ini perusahaan yang sangat teknikal banget. Jadi hanya orang-orang pinter yang bisa jalanin usaha ini. Cuman kenapa dia pilihnya saya? Bukan pilih orang-orang tadi yang pinter-pinter untuk running, untuk dikasih. Kan harusnya kan pilih orang yang pinter aja pasti kan aman. Tapi dia nggak cari orang yang super pinter. Karena saya background bukan dari teknik. Saya background sebenarnya dari finance. Tapi mereka Percaya. pilih saya untuk jalan perusahaan itu dan dapat berkat itu. So ya, saya lihat perbuatan Tuhan ajaib sih ya. Saya nggak pernah, kadang saya yang penting saya lakukan bagian saya yang terbaik, saya kerja dengan baik, saya kerja ini, cuma saya nggak pernah ngoyoh. Tapi hal yang ajaib itu sering mengikuti, sering terjadi dalam kehidupan saya gitu. Tuhan promosikan Bapak gitu ya, padahal Bapak gak kenyar dengan Mr. R tersebut gitu ya. Tapi Tuhan kasih kepercayaan, promosi gitu, luar biasa ya Pak. Jadi menurut Pak Leo sendiri nih Pak, penting gak sih Pak komunitas sebuah pelayanan itu? Oh iya, sangat penting banget. Jadi di dalam komunitas ini ya kita nggak bisa hidup sendiri karena persoalan banyak banget ya. Kadang kita juga capek. Betul. Baik di ngurusin usaha, ya kadang juga di dalam keluarga juga ada hal-hal yang bikin kadang capek lah, dan banyak hal lain ya yang bikin kita kadang aduh berat banget ya. Nah, tapi melalui sebuah komunitas yang baik ini kita bisa saling menguatkan, sharing, saling menyemangati, mendoakan. Itu yang bikin kita sampai sekarang bisa tetap kuat. Kuat. Dan Bapak saat ini sebagai regional presiden Pool Gospel ya Pak ya. Itu untuk wilayah Sumatera, Singapura, Malaysia dan Thailand ya Pak. Oh luar biasa. Itu sudah berapa lama tuh Pak? Kalau jadi regional presidennya ini baru 1 tahun, biasa ini per 4 tahun. Per 4 tahun. Berarti pelayanan yang Bapak lakukan dari ini 2007 sih. dari 2007. Kan ada tahapan-tahapannya dari Presiden Chapter, Fitrep, Regional Director, terus Regional Vice President, dan terakhir Regional President. Nah kalau mungkin sahabat curhat yang menyaksikan malam hari ini nih Pak, ingin misalnya bergabung di dalam pelayanan komunitas Bapak, apakah memang hanya untuk orang-orang tertentu atau mungkin semua kalangan bisa masuk, atau mungkin bagaimana nih Pak? Jadi gini, memang Full Gospel ini pelayanannya cukup unik. Bagi yang pengen datang, ada wadahnya, mulai dari yang
pria-pria namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Terus untuk ibu-ibunya namanya Ladies of the Fellowship. Itu tapi adalah istri dari Full Gospel. Jadi suaminya harus ikut dulu. Terus yang ketiga, yang movement itu untuk anak-anak muda kayak gitu. Jadi memang untuk jadi member itu nggak mudah. Jadi akan kayak semacam ada prosesnya dulu ya. Dia audisi seperti itu bukan? enggak. Dia akan datang belajar di dalam Full Gospel. Terus ya ibaratnya mungkin kayak jadi simpatisan dulu. Sampai ini orang ini sudah bisa untuk jadi member. Dia salah satunya lahir baru. Terus ya secara apa namanya bisa menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena pelayanan Full Gospel terus terang ini lumayan challenging karena isinya itu para pengusaha seperti itu Pak. Bukan, karena isinya hampir setiap hari itu Full Gospel itu bisnis yang kita dapatkan kita dipakai untuk jadi berkat untuk bayar ini bayar itu segala macam, memberkati di mana-mana gitu. Luar biasa sekali. Nah Pak, kalau misalnya saat ini sahabat curhat mungkin ada pemimpin-pemimpin muda atau pengusaha-pengusaha muda yang mungkin saat ini lagi dalam kondisi terpuruk atau mungkin lagi down nih kayak gitu. Apa sih Pak pesan yang mau Bapak sampaikan supaya mereka juga boleh pulih kembali gitu untuk mau bangkit kembali? Oke, baik. Ya, seperti saya dulu juga bangkrut tahun 2007 itu saya benar-benar desperate dari orang yang boleh dibilang secara otak punya, secara apa namanya lingkungan juga sangat mendukung, harusnya berhasil, tapi akhirnya tahu sendiri saya nggak berhasil pada saat saya mengandalkan diri saya sendiri. Terus saya mulai cari Tuhan, andalin Tuhan, cari Dia. Firman-Nya itu dahsyat banget. Apa yang ada dalam firman Tuhan itu kalau kita belajar itu semuanya itu sudah cukup, kita kayaknya nggak perlu belajar yang lain. Benar, kita belajar marketing juga di situ karena tentang belajar apa yang orang lain ingin kamu perbuat, apa yang ingin orang lain perbuat untuk kamu, perbuatlah juga untuk mereka. Jadi itu ajaran kasih itu dahsyat banget sih. Firman Tuhan itu luar biasa, itu membuat kita bisa dipercaya, membuat kita disenangi di ini ya, banyak orang ya. Terus ya tadi memang selain itu semuanya kita juga harus lengkapi lengkapi dengan keahlian juga harus. Kita nggak boleh ya itu nggak bisa hanya kita maaf kata ya tadi firman Tuhan kalau nggak dilakukan kan nggak bisa lah. Itu dilakukannya itu belajar ya, kita misalnya diberikan talenta untuk di finance ya, belajar itu, punya talenta di di teknik di talenta apapun lah itu harus dikembangkan dengan baik. Berarti setiap hari itu kita harus upgrade diri kita ya Pak juga. Ya. Dan penting sekali untuk belajar firman Tuhan mungkin ya Pak, karena seperti yang Bapak bilang semuanya ada di dalam firman Tuhan ya. Jadi dibaca Alkitabnya seperti itu ya Pak. Semuanya ada. Semuanya ada. Banyak banget sih kejadian yang luar biasa banget. Karena terus terang memang di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya banyak sekali ditolong Tuhan, bahkan dalam bisnis saya pun juga terlalu banyak kebaikan Tuhan. Jadi kalau diminta untuk bersaksi sampai bingung mungkin ya Bapak, kesaksian yang mana ya, banyak ya Pak ya. Benar. Dulu hampir setiap hari saya punya kesaksian. Kan kami yang Full Gospel tuh hampir setiap minggu kami ada acara meeting. Setiap minggu saya punya kesaksian baru loh. Jadi kalau udah dari 2007 sampai sekarang sudah berapa? Iya. Luar biasa banget sih. Sekarang 2025, kurang lebih 18 tahun ya. 18 tahun. Nah,
Tapi Pak, dalam setiap usaha yang dilakukan para pemimpin, para pengusaha pasti pernah ada yang namanya kegagalan seperti Bapak tadi. Sebenarnya kegagalan itu untuk seorang pemimpin bagus nggak sih Pak untuk membentuk hati, atau kalau bisa jangan sampai gagal di dalam usaha berusaha gitu. Gimana tuh Pak? Saya nggak tahu ya, tapi saya pernah baca buku itu ada satu apa namanya laksamana perang dari Amerika. Waktu itu beliau tuh yang bawa kapal apa ya, kayak semacam kapal induk di perang Irak itu ya. Waktu itu dia berdoanya sama Tuhan agar anak-anaknya itu punya banyak pergumulan. Karena ternyata melalui pergumulan itu ya kita dibentuk. Oh, oke. Ternyata melalui pergumulan, saya nggak ngerti karena saya juga punya banyak teman. Kalau dia nggak pernah mengalami pergumulan, ngalami itu, semuanya hidupnya enak-enak aja, kayaknya dia nggak akan pernah cari Tuhan gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya, ini kan saya juga punya pengalaman beberapa seperti itu. Tapi artinya kadang kalau harus jatuh untuk sesuatu yang lebih baik, ya karena firman Tuhan kembali mengatakan, aku menghajar orang yang aku kasihi. Betul. Dan menyesah orang yang aku anggap sebagai anak. Jadi bagi saya pada saat saya gagal itu awal perjumpaan saya dengan Tuhan. Jadi saya sangat syukuri kegagalan saya waktu itu gitu. Jadi, kalau tanpa kegagalan bisa dekat dengan Tuhan, ya puji Tuhan, itu yang luar kita biasa. harapkan. Iya, betul. Tapi saya tidak tahu karena saya ini pengalaman pribadi aja dari beberapa teman yang hidupnya fine-fine aja, nggak pernah ngalami badai itu kayaknya ya apa namanya ya kayak apa ya, kayak nggak gitu perlu Tuhan. oh, oke. Luar biasa. Nah, tapi Pak Leo ini kan sebenarnya sibuk ya sebagai pemimpin di perusahaan, terus juga di dalam pelayanan gitu Pak. Tapi Bapak juga kan punya keluarga nih ya Pak. Bagaimana Bapak membagi waktu? Kan keluarga juga butuh Bapak gitu, family time seperti itu, antara membagi waktu pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan pekerjaan Bapak. Ya, memang ini sesuatu yang harus dibayar. Jadi pada saat kita tadinya perusahaan masih kecil sampai akhirnya ada beberapa usaha, itu membuat kita waktu juga terus terang pasti akan kesedot di sana. Ya, betul. Jadi ada yang saya lakukan, kami membuat sebuah komitmen. Jadi hari Sabtu saya pelayanan saya selesai hari Sabtu jam 4.30 sore. Setelah itu saya sampai hari Minggu itu hari untuk keluarga. Itu saya nggak boleh ada sesuatu yang penting pun saya, kecuali mungkin sangat urgent, ada orang yang meninggal atau apa segala macam perlu bantuan, baru saya akan gunakan waktu itu. Tapi saya akan gunakan waktu di hari itu full untuk keluarga. Terus kalau hari-hari tetap masih bisa ketemu kadang. Kalau pas di Batam ya kami coba untuk makan siang bareng-bareng kayak gitu. Masih ya harus, kita nggak bisa ngomong tentang waktu yang panjang, tapi quality time sih. Mungkin waktu yang ada, contoh misalnya di jam makan siang gitu kan, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu untuk waktu yang ada gitu. Yang penting saat berjumpa dengan keluarga berkualitas ya Pak waktunya. Luar biasa bisa digunakan sekali. dengan baik. Sebenarnya Komitmen juga. Komitmen, iya, setiap hari Sabtu ya Pak. Berarti anak-anak dan istri pun sepakat ya Pak untuk hari Sabtu acara keluarga. Ya luar biasa. Sebenarnya masih banyak sih Pak yang
pengen saya tanyakan, tapi karena kita keterbatasan oleh waktu nih Pak, iya. Jadi mungkin ada quotes nggak Pak yang mau Bapak sampaikan kepada para pemimpin di luar sana, mungkin yang sedang merintis atau mungkin yang sedang jatuh juga? Oke. Ya, bagi teman-teman semuanya yang sedang merintis atau bahkan yang pernah jatuh, nggak usah takut ya, karena tidak ada persoalan yang terlalu besar buat Tuhan. Semuanya bisa diselesaikan saat kita andalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, jadikan kejatuhan atau kegagalan kita sebagai awal untuk kita punya komitmen yang baru, mengalami pengalaman yang baru, kehidupan yang baru bersama Tuhan. Gitu aja. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Leo buat waktunya, buat nilai-nilainya. Dan terima kasih banyak juga nih buat sahabat curhat yang menyaksikan podcast Curhat bersama New Life. Kami percaya nilai-nilai yang dibagikan boleh membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna lagi. Namun bila misalnya masih punya pertanyaan atau pergumulan, sahabat curhat boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Ya sahabat curhat, terus saksikan siaran podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.